yaitu cerita fabel. Kenapa cerita itu tidak masuk logika? Akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian pernah tidak menonton kisah kancil dan buaya? Nonton Sound Besi? Sound Besi itu namanya apa? Kambing. Ada babinya juga, anjingnya juga. Nah, jadi itu disebut juga dengan cerita fabel. Jadi anak-anak ibu, sebelum itu ibu pada pembelajaran hari ini ibu harap kalian nanti mampu mengidentifikasi apa saja struktur dari cerita fabel, dan juga nanti ibu harap kalian mampu melakukan simakan dari video yang ibu tayangkan mengenai cerita fabel. Sebentar ya, anak-anak. Nah, iya silakan Dimas. Nah, jadi anak-anak, cerita fabel itu kenapa dia tidak masuk akal? Karena cerita fabel ini tokoh utamanya itu merupakan seekor hewan yang berperilaku seperti manusia. Jadi dia itu bisa berbicara seperti manusia, memiliki perasaan seperti manusia, dan bertingkah laku seperti manusia. Jadi nanti itu dia bisa masak, bisa mandi, bisa lari-lari, yang tidak mungkin terjadi beneran. Jadi cuma hayalan saja. Nah, jadi tujuan dari cerita fabel ini dia itu menyampaikan nilai moral, tapi melalui cara yang menyenangkan dan tentu saja seru. Karena kayak menonton itu, karena ada hewannya lucu-lucu, hewannya banyak ikannya, seperti itu. Nah, ciri-ciri cerita fabel ini tentu saja tokoh utamanya itu merupakan seekor hewan seperti apa saja hewannya? Ya seperti tadi buaya, ada burung, ada lagi kancil, ada beruang, Riza? Apa itu? Iya, benar sekali. Jadi banyak sekali bahwa semua hewan itu bisa menjadi tokoh utama dalam cerita fabel. Dan ciri kedua itu ya, ceritanya itu khayalan, tidak mungkin terjadi pada peristiwa nyata. Dan yang terakhir ciri-cirinya tentu saja dia menggunakan bahasa yang ringan, yang menyenangkan, dan tidak terlalu rumit seperti itu. Nah, ada juga nih struktur dari teks fabel itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yaitu orientasi ini bagian awal cerita yang berisikan pengenalan nama tokohnya, latar tempatnya, dan suasana kejadian dalam cerita tersebut. Biasanya juga dikenalkan juga watak dari tokohnya. Dan yang kedua ada struktur komunikasi, yaitu di mana permasalahan mulai ditampilkan. Jadi di sini tokohnya akan memberikan kesulitan di dalamnya. Dan yang terakhir ada struktur resolusi. Yang terakhir jadi ini penyelesaian dari konflik yang ada di pertengahan tadi. Nah, di sini ya ibu ada contoh cerita fabel. Boleh kelihatan kan ya? Boleh dibacakan Reza? Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang dikenal sebagai pengarang cepat. Suatu hari ia bertemu dengan seekor kura-kura dan menantangnya untuk lomba lari. Kelinci menantangnya dengan penuh percaya diri dan sombong bahwa ia yakin pasti menang. Nah, makasih Reza. Nah, boleh sedikit
Jadi yang ini bagian terakhir yaitu resolusi. Nah, anak-anak, ibu di sini ada video cerita fabel. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok mengenai video ini yang kalian simak. Nanti kalian akan menentukan struktur dari video ini ceritanya itu. Nah, setelah kalian menentukan strukturnya, nanti kalian akan mempraktikkan video yang kalian simak ke depan kelas. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan lagi naskahnya itu atau kalian bisa improvisasi. Jadi kita simak dulu videonya mengenai kura-kura sombong. Kelihatan ya? Oke, suaranya udah cukup. Kalau dibesarkan lagi, cukup. Ada yang bisa terbang di atas sana. Jika di dalam tempurung yang berat ini hanya merambat jalanmu, aku tidak suka. Nah, itu tadi videonya mengenai kura-kura sombong. Jadi kalian kerjakan udah sih paling baik kan? Udah tahu tentang apa? Nah, jadi kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Jadi Kesi dan Rani berdua, Reza dan Dimas berdua ya. Kerjakan, jangan ada yang tidak mengerjakan.
Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I just had to let you know you're